Assalamualaikum, terima kasih yang udah klik video ini. Hari ini aku bakal membahas kasus seorang suami yang menjadi barbar setelah membaca email esek-esek istrinya. Dan kasus ini berasal dari kota kecil bernama Clymer. Kota Clymer terletak di kawasan New York, Amerika Serikat. Clymer merupakan kota kecil yang dihuni oleh kurang dari 2.000 orang. Kota Clymer ini terkenal sangat indah karena terdapat hutan yang rimbun dan kincir angin yang berjejer. Saking kecilnya kota ini, orang-orang Clymer pasti tahu nama penduduk setempat. Dan nama yang akan kita bahas pada kasus ini adalah Kate Reed. Di tahun 2012, Kate L. Reed berusia 51 tahun. Dia berasal dari daerah Salamanca, Spanyol. Kate bekerja sebagai pengawas sekolah, di mana masyarakat Clymer sangat mengenalnya. Kate merupakan lulusan dari Universitas Mansfield. Setelah lulus, dia bekerja sebagai guru, kemudian kepala sekolah, dan akhirnya menjadi pengawas di Clymer Central School. Sekolah Clymer ini memiliki sekitar 400 pelajar. Kate sendiri diketahui telah bercerai dan memiliki 3 putri bernama Kathleen, Megan, dan Allison. Kejadian naas dialami oleh Kate beberapa minggu setelah musim gugur di tahun 2012. Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2012, kepala sekolah Clymer Central School saat itu lewat di depan rumah Kate. Saat tiba di sana, dia merasa aneh karena melihat kedua mobil Kate yang masih berada di jalan pekarangan rumah Kate. Dan seharusnya, Kate di hari itu dijadwalkan untuk pertemuan konferensi sekolah di daerah Albany. Karena curiga, kepala sekolah ini singgah di rumah Kate dan mengetuk pintu rumah Kate sambil memanggil, "Kate, Kate, where are you?" Namun sayang, gak ada jawaban. Kate juga nggak menjawab telepon di hari tersebut. Bahkan saat putrinya nelpon, juga nggak ada respon. Hingga keesokan harinya di hari Minggu, anaknya ini udah mulai khawatir. Karena biasanya si Kate ini kalau nggak angkat telepon, pasti segera nelpon balik. Lah, sementara kali ini enggak weh. Mereka pun menghubungi saudara laki-laki Kate bernama Kevin. Kevin sendiri merupakan mantan agen FBI. Kevin diminta untuk pergi dan mengecek apakah Kate baik-baik aja. Waktu Kevin ke rumah Kate, setelah dicek ternyata Kate nggak ada di sana. Tapi ada yang aneh, karena terdapat barang-barang yang dikemas ke dalam tas dan terdapat beberapa uang. Seolah-olah Kate ini kayak mau pergi ke suatu tempat. Polisi pun dipanggil dan tiba di lokasi. Saat dicek, nggak ada tanda-tanda dan bukti kekerasan di rumah Kate. Namun, ada satu hal yang dinilai agak mencurigakan, yaitu lampu luar rumah Kate yang copot atau hilang. Polisi menilai ada yang gak beres dengan Kate. Kate terakhir terlihat pada Jumat malam saat pergi dinner dengan teman-temannya, dan hingga hari Minggu gak ada kabar dari dia. Karena agak ganjal, polisi pun membawa anjing pelacak ke rumah Kate. Akhirnya anjing polisi ini mengendus ke area taman rumah Kate. Di sana mereka menemukan tubuh Kate yang berusia 51 tahun sudah tak bernyawa. Dan Kate mengalami luka tembak hingga 3 kali. 2 kali di punggung dan 1 kali di dada. Ternyata pada hari Jumat, ada seorang pria yang datang ke sekolah Clymer sebelumnya. Di mana pria ini ke sana untuk mencari Kate. Pemuda ini bertanya pada orang-orang di sekolah itu, "Di mana Kate?" Gak ada yang tahu siapa dia ini. Dia cuman bilang kalau dia datang dari negara bagian Connecticut. Saat itu, karena Kate gak berada di sekolah, pria misterius ini pun pergi mencari rumah Kate. Kate tiba di rumahnya setelah keluar dari acara dinner dengan teman-temannya. Dia pun berkemas untuk perjalanannya ke Albany. Saat lagi packing inilah orang asing tiba-tiba datang ke rumahnya dan mengeluarkan bola lampu yang ada di depan rumahnya. Lalu pintu rumah Kate pun diketuk. Kate yang lagi packing bajunya pun segera turun ke bawah dan menghidupkan lampu depan rumahnya. Pas diintip dari jendela, karena gelap dia nggak bisa melihat siapa yang bertamu ke rumahnya malam-malam. Kate pun langsung membukakan pintu rumahnya.
Sontak dia pun disergap dan langsung ditembak 2 kali di belakang. Saat Kate tersungkur, tembakan pun dilayangkan sekali lagi di arah dadanya. Salah satu orang yang dicurigai polisi adalah kekasih Kate bernama Kimberly. Namun karena nggak ada bukti yang kuat, Kimberly pun dibebaskan. Selanjutnya, polisi yang menangani kasus ini langsung melakukan deteksi sinyal di telepon milik Kate untuk melihat apakah mereka dapat menemukan bukti siapa tersangka dalam kasus ini. Dan terlacak, sinyal HP Kate berada di Harrisburg yang posisinya lumayan jauh dari kota Clymer. Rupanya HP Kate ini sengaja dibawa oleh si pembunuh lalu dibuang di tengah jalan. Polisi pun kemudian mengecek histori telepon yang diterima nomor HP Kate. Didapat kalau Kate ini mendapat telepon dari seorang wanita dari daerah Virginia. Wanita ini bernama Mary Taglianetti. Salah satu putri Kate mengatakan ke polisi kalau Mary adalah mantan kekasih Kate. Mereka pacaran 2 tahun sebelumnya. Mary tinggal di Woodridge, Virginia. Dia pun dipanggil untuk diinterview oleh kepolisian. There it was. Keith's picture saying 51-year-old Keith Reed shot to death. Di saat mereka masih menjalin hubungan, tepatnya di tahun 2010, Mary mengenal Kate dari website pencarian jodoh bernama Match.com. Saat keduanya bertemu di dunia nyata, Mary baru aja berpisah dari suaminya bernama Anthony Rob Taglianetti. Sayangnya, baru sekali ketemuan, saat itu Mary kembali ke tempat Rob. Anthony Rob pernah menjadi seorang marinir, dan sekarang dia menjadi sejarawan di Museum Corps Marinir di kota Quantico. Di tahun 2012, Mary mulai menghubungi Kate kembali di Facebook. Di sini Mary berkeluh kesah kalau dia nggak bahagia menikah dan balikan dengan Rob. Berkat omong kosong Mary, Kate mengira kalau Mary ini udah pisah sama si Rob. Spring of 2012, I had Facebook friend requested him, and he wrote me a note saying, "How are you?" Okay, and that's how it kind of started. You know, the conversation just escalated and he wanted to call me. Okay. So then we would talk for a couple of hours while Rob was gone, and we would trade emails. Anyway, Rob found some of the emails because I had accidentally left my email up. He got very upset. And Rob Googled Keith's name, found out where he lived. Rob starts getting dressed and acting very upset, and this was 11 o'clock at night. Dan selanjutnya, Mary mengatakan kalau suaminya, si Rob, telah membunuh Kate Reed. I'm telling you, I am 100% sure my husband did this. There's not even any doubt. Dari cerita Mary, Rob menemukan email yang dikirim Mary untuk Kate, di mana di sini Mary berterima kasih atas ponseks malam sebelumnya yang telah mereka lakukan. Rob seketika emosi dan memarahi Kate lewat telepon. "Woi, HP ini kok bau veve? Apa yang terjadi?" Rob kemudian meminta password email Mary dan mengirim beberapa pesan dengan kata-kata ancaman ke Kate. "Kate, jangan pernah menghubungi istri saya lagi. Kalau kamu lakuin lagi, aku bakalan cari tahu sekolah tempat kamu bekerja dan mengambil tindakan. Aku nggak menceraikan dia, jadi jangan terlalu berharap. Urus hidupmu sendiri, Rob." Kate pun membalas, "Rob, jangan hubungin atau mengancam aku lagi, atau aku akan bertindak. Dan beritahu istrimu hal yang sama." Kate harusnya nggak perlu repot-repot ngebalas emailnya si Rob. Karena dari sini, dia menjadi semakin emosional. Rob pun gak berhenti email Kate dan terus mengancam akan menghabisi Kate. Saat hari kejadian, Mary ini melihat Rob bergegas mengendarai mobil. Nah, si Mary ini mulai panik saat si Rob gak pulang-pulang. Hingga keesokan paginya, Rob baru pulang dan berkata, si Kate aku cari di sekolahnya gak ada pula." Mendengar hal ini, Mary pun kaget dan merasa lega karena Rob gagal macam-macam ke Kate.
Sampai beberapa hari kemudian, Mary pun membaca berita kalau Kate telah ditembak mati. Mary pun memberikan pengakuan ke polisi kalau tersangka dari kasus tewasnya Kate adalah si Rob. Does this look like him? Yes, that's him. Yes. Dan Rob pun pergi melarikan diri tanpa ada seorang pun yang tahu dia di mana. Rob hanya meninggalkan surat untuk Mary yang mengatakan kalau dia akan berkemah. Bunny, aku minta maaf soal ini, tapi aku harus pergi dan mengerjakan beberapa hal. Aku sangat mencintaimu, dan kupikir ini akan membuat kamu stres. Tapi jangan khawatir, Tuhan akan berkati. Aku mau kemah dulu ya. Aku punya cukup cuti untuk menutupi diriku dari tempat kerja sampai aku kembali pada hari Kamis. Sayangnya, hingga Kamis, Rob nggak kunjung menampakkan diri. Anthony Rob Taglianetti langsung ditetapkan sebagai DPO oleh kepolisian. 42-year-old Anthony Robert Taglianetti from Virginia is considered armed and dangerous. Rob dan mobilnya ditemukan pada area Taman Nasional Virginia. Dia menepi dan menyerah. Rob pun ditahan kemudian didakwa atas pembunuhan Kate Reid. Dan Mary Taglianetti pun menceritakan bagaimana hubungan toksik yang dia jalani dengan suaminya. I can tell you he was a very controlling man, and I'm glad he is where he is right now. He's guilty, and I'm glad he's there. We've had a rough marital history. Saat sidang Rob berlangsung, dia masih mengelak dan mengatakan kalau dirinya nggak bersalah. Dari persidangan pun diputuskan tindakan Anthony Rob disebabkan oleh rasa cemburu dari email istrinya. Di persidangan ini juga, polisi menampilkan temuan baru di rumah Kate, yaitu resi bank yang cocok dengan transaksi rekening Rob. Kemudian di dalam mobil Rob ditemukan juga sebuah pistol. Akhirnya, Rob pun terpojok. Dan pembela Rob pun mengatakan kalau ini semua adalah manipulasi Mary. Dan Mary telah mengatur semuanya. This is a story about manipulation and exploitation. Mary Taglianetti, the wife of Rob Taglianetti, is a master manipulator. She knew how to puppet people. Pembelaan Rob ditolak dan semua juri akhirnya memutuskan Rob bersalah atas pembunuhan Kate dan dia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Menurut kalian, di kasus ini sebenarnya Rob yang terlalu bucin atau Mary yang terlalu gatal? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa tontonin video-video aku yang lain, klik subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum.